Shalom semua, di pagi hari yang baru, kasih kemurahan Tuhan selalu terpancar buat kita yang berharap sama Bapa. Amin. Kembali saya mau sharing lagi dari Mazmur 58 ayat 2. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Ini dikatakan tentang hai para penguasa. Bisa berarti ditujukan sama orang-orang yang merasa berkuasa, merasa memiliki jabatan, memiliki posisi yang berpengaruh, merasa memiliki banyak hal yang wow dalam hidupnya. Tapi jatuhnya adalah ketika merasa paling tepat dalam menghakimi, karena merasa memiliki atau berkuasa tadi, jadi menghakimi pun merasa paling benar. Makanya Tuhan katakan di sini, apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Karena kebenarannya adalah tidak ada penghakiman yang paling adil selain penghakiman dari Tuhan. Amin. Jadi di sini adalah teguran di mana mungkin dalam hidup ini kita sering mengalami keberhasilan, kita punya posisi yang baik, kita punya pengaruh yang besar, kita bahkan punya keuangan yang memadai, sehingga perasaan memiliki atau di posisi yang sudah paling baik bisa jatuh pada hal-hal yang membuat merasa penghakiman itu pun di tangannya sendiri. Karena kenapa? Kembali lagi, di puncak tertinggi pun dalam segala hal, kalau tidak takut akan Tuhan, pasti jatuh pada hal seperti ini. Karena sikap hati akan ikut merasa aku yang layak untuk menghakimi orang yang gak benar, aku yang layak untuk membalas orang yang mengganggu aku yang layak untuk melemahkan orang yang menghalau kesuksesanku, dan merasa aku yang layak, merasa aku sanggup untuk membasmi mereka. Muncullah membalas hal yang gak kita suka dengan lebih parah lagi, karena merasa aku dan aku. Jadi dalam hidup ini kita gak bisa melangkah dengan akunya kita sendiri, dengan egonya kita sendiri. Pasti jatuh dalam pencobaan atau berbuat dosa malah. Jadi apapun posisi kita, betapa terjaminnya pun yang kita miliki saat ini, tetap Tuhan ingatkan penghakiman itu di tangan Tuhan. Adapun yang melukai kita, adapun yang merugikan kita, adapun yang menyerang kita, oke, sebagai manusia kita sempat gak enak. Oke, bisa aja hati pikiran kita mau membalas, karena itu sifat manusia, sifat daging, membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi oleh karena itu kita tetap berlindung di dalam kehendak Tuhan, berlindung di dalam kebenaran Tuhan, melalui kita terus berserah, berdoa, dan merenungkan firman-Nya. Karena firman Tuhan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Firman Tuhan, penghakiman, apa rasa gak enak, apa merasa gak adil, itu serahkan aja sama Tuhan. Keadilan Tuhan itu paling benar, paling tepat, dan mendatangkan berkat kepada kita kalau kita berserah sama Tuhan. Jangan pernah karena kita merasa berkuasa, merasa pintar, merasa banyak pengaruh, jangan pernah kita menghakimi apapun, membuat keadilan atas diri kita sendiri, atas orang-orang terdekat kita sendiri. Biarlah itu di dalam kehendak Tuhan. Jangan mau kita masuk ke dalam pencobaan. Karena kalau ketika kita merasa dapat mengadili, dapat menghukum, dapat menghakimi apapun itu, maka sebenarnya kita sudah
menyimpang dari kebenaran Tuhan. Karena manusia pada intinya tidak ada yang super adil, tidak ada yang menghakimi dengan benar. Tetap Tuhanlah hakim agung. Ketika dia menegur, ketika dia mengadili, ketika dia menghakimi, itu benar-benar adil, murni, dan untuk kebaikan. Amin. Ayat 3. Malah sesuai dengan niatmu, kamu melakukan kejahatan, tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Jadi di sini dibukakan, lalu akan berlanjut ketika merasa dapat menghakimi dengan hikmat sendiri, maka pasti jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Lebih dalam di mana bisa saja untuk menegakkan apa yang merasa adil, bisa melakukan kejahatan, melakukan kekerasan demi mempertahankan keadilan. Sedangkan sesungguhnya tetap Tuhan ingatkan, penghakiman yang paling adil tetaplah di tangan Tuhan. Karena Tuhan juga ingatkan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Apalagi di dalam kebenaran tidak ada kekerasan. Amin. Jadi ini lanjutannya. Kalau merasa diri bisa menghakimi, mengadili, atau membalas kejahatan dengan kejahatan, ya udah, akhirnya akan melakukan hal-hal yang menyimpang, melakukan kekerasan, melakukan kejahatan. Sangat bisa pada akhirnya. Jadi kita hati-hati banget. Sekalipun kita udah sungguh-sungguh melekat sama Tuhan, tapi kalau dalam satu hal ini, saking kita misal tahu kebenaran firman, saking kita misal tahu tentang hukum di dunia ini, terus ketika ada yang merugikan, ada yang mengusik kita, maka kita akan bergerak sendiri. Akibatnya kita akan jatuh dalam pencobaan melakukan kejahatan, melakukan kekerasan. Atau misal contoh nyata, ya serahkan kepada yang berwajib. Jangan main hakim sendiri. Dan biarlah Tuhan yang berproses nanti melalui yang kita percaya, melalui yang berwajib, polisi, hakim, dan lain-lain. Dan Tuhan ingatkan di sini, keadilan Tuhan, penghakiman Tuhan pada akhirnya tidak untuk kekerasan, tidak untuk keburukan, tetap untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tetapi kalau kita membalas kejahatan, kalau kita merasa layak untuk menghancurkan orang yang menghancurkan kita misal, merugikan kita misal, menyakiti kita misal, kita gak mungkin melakukan tindakan untuk kebaikan. Yang ada melampiaskan emosional, melampiaskan keegoisan, dan di situ masuklah pengaruh si iblis untuk memompa kita semakin emosi, semakin egois, dan semakin menghancurkan diri kita sendiri sebenarnya dan orang lain yang ingin kita balas. Ada pedang bermata dua dalam kejahatan juga. Ketika kita melakukan yang jahat, membalas kejahatan dengan kejahatan, kita sebenarnya merusak diri kita sendiri, merusak iman kita sendiri, dan merusak orang yang ingin kita balas. Pasti kehancuran pada akhirnya. Makanya dikatakan sini kekerasan, melakukan kejahatan dan kekerasan. Jadi jangan kita sok jadi hakim agung. Tetap hakim agung adalah Tuhan Yesus. Jadi apapun yang merugikan Anda, apapun yang melukai Anda, apapun yang merasa Anda gak adil lah, ayo berserah aja sama Tuhan. Cuci tangan dan lepaskan itu di hadapan Tuhan. Tuhan yang tahu yang terbaik. Bukan juga mendoakan orang itu untuk dihukum atau dihancurkan sama Tuhan. Biar sekehendak Tuhan apa yang terbaik. Bagian kita
menjaga terus hati kita, roh kita, pikiran kita, supaya tetap tenang di dalam takut akan Tuhan. Titik. Jangan mau kita mengotori hari-hari kita dengan terus kita isi dengan ingin membalas kejahatan, ingin menerkam orang, ingin menegakkan keadilan atas diri sendiri, atas orang-orang terdekat sendiri. Gak usah. Jangan kita buang waktu di situ. Jangan kita buang tenaga, buang pikiran yang pasti melemahkan kita sendiri secara fisik, secara pikiran, secara mental, dan juga mengotori kemurnian hati kita di dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu berarti juga berserah kepada Tuhan. Biarlah keadilan di tangan Tuhan. Bagian kita terus menjaga hidup kita, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ayat 4, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. 5, bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular tedung tuli yang menutup telinganya. Ayat 6, yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah atau suara pembaca mantra yang pandai. Wow, 3 ayat ini benar-benar keras ya. Jadi di sini diibaratkan juga, kalau sudah bawaan dari lahir memiliki karakter yang buruk, ya, kita punya dosa keturunan kan sebenarnya. Tetapi clue-nya di sini, kalau kita mau buka telinga akan kebenaran, maka kebenaran itu yang bisa mengubahkan orang sefasik, sebobrok apapun, bisa dilayakkan menjadi muridnya Tuhan. Tetapi kalau tetap menutup telinga akan kebenaran, tuli akan kebenaran, maka akan semakin bersikap fasik seperti ular berbisa diibaratkan di sini. Dan telinga semakin tuli akan kebenaran dari Tuhan dan kehendak Tuhan. Jadi sekalipun di dalam diri kita sudah ada dosa, dari dosa keturunan, dan sekalipun kedagingan kita itu tinggi, yaitu sifat-sifat fasik, sifat-sifat tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati Tuhan, tidak melakukan apa yang Tuhan mau, sekalipun itu ada dalam hidup kita, tapi kita bisa memilih, karena Tuhan katakan di sini, ayo dengar kebenaran. Ayo jangan buta akan kebenaran. Ayo jangan tidak melakukan kebenaran. Kalau kita buka telinga kita, kita isi terus telinga kita, hidup kita dengan kebenaran, dengan apa yang Tuhan mau, dengan apa yang menyenangkan hati Tuhan, maka sifat-sifat fasik, bibit-bibit dosa dalam hidup kita itu sirna sedikit demi sedikit, dan kebenaran Tuhanlah yang tertancap kuat dalam hati kita, pikiran kita, bibir kita, semua aspek tubuh jiwa roh kita pada akhirnya. Jadi hidup ini seperti gelanggang pertandingan. Ayo kita berlari terus di dalam mengejar kebenaran Tuhan, dalam melakukan kebenaran Tuhan. Jangan mau kita menikmati hidup, tapi sebenarnya tuli akan kebenaran, buta akan kebenaran. Sia-sia semua, akan babak belur selalu. Makanya dikatakan sini seperti ular berbisa. Jadi kalau kita tidak berperang untuk terus mengejar kebenaran, kita berjuang, karena tidak mudah untuk mau bangun pagi berdoa, untuk mau kasih waktu merenungkan firman, untuk mau
sangkal diri melakukan kebenaran, seperti tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, itu juga sangkal diri. Itu sakit sebenarnya. Tapi kalau kita memilih mau takut dan taat sama Tuhan, maka sifat-sifat fasik bisa ular, sifat-sifat pendusta, sifat-sifat buruk dalam hidup kita itu akan terkikis. Amin, dalam nama Yesus. Bukan dengan kekuatan kita sendiri kita bisa membuat hidup kita menjadi pribadi yang baik. Gak bisa. Karena kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, sama artinya kita mengandalkan daging kita. Daging kita ini penuh dosa. Apalagi gak ada kuasa dari debu tanah. Yang ada kuasanya itu roh Tuhan di hidup kita. Jadi ayo kita kejar terus kebenaran, isi terus hidup kita dengan kebenaran. Kebenaranlah yang menyucikan kita dari dosa. Kebenaranlah yang mengubah sikap kita yang egois menjadi sikap yang Tuhan mau. Kebenaran Tuhanlah yang kita hidupi, yang membuat mata kita jernih untuk melihat kebenaran Tuhan dibanding melihat sakit hati, dendam dan sebagainya dalam hidup kita yang mengotori hidup kita. Jadi jangan mau kita terkecoh dengan kebenaran daging dan kebenaran diri sendiri. Diri kita gak benar, Tuhan yang benar. Ayo jangan mau jadi seperti ular berbisa yang mematikan orang sekitar kita. Jangan mau menjadi pendusta. Terlebih jangan mau menjadi tuli rohani, buta rohani di dalam Tuhan. Pilihlah kehidupan, jangan kematian. Dalam dosa ada kematian dan maut. Mengandalkan diri sendiri pun itu adalah maut juga bagi hidup kita. Kehidupan hanya ada di dalam Kristus Tuhan. Amin. Terus ayat 7. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya. Patahkanlah gigi geligi singa-singa muda ya Tuhan. 8. Biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap. Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. 9. Biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir, seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Wow. Jadi dari ketiga ayat ini diingatkan sekali kalau selalu ada akhir yang buruk bagi setiap orang yang sok benar lebih dari Tuhan. Dengan main hakim sendiri, dengan hikmat daging atau dari dunia, bukan dengan hikmat dari Tuhan. Karena pada akhirnya di sini hancur, patah, diibaratkan gigi geligi. Hancurlah semua yang kita perjuangkan, kita bangun selama ini. Patahlah semua kekokohan, apa yang kita anggap kokoh dalam hidup kita. Tapi kalau di luar Tuhan, pada akhirnya hancur dan patah. Tidak ada yang menjaga. Iblis gak akan menjaga. Daging kita pun gak bisa menjaga. Dan akhirnya dikatakan sini hilang seperti air mengalir lenyap. Jadi adapun harta, adapun kesuksesan, gampang hilang, gampang hancur juga. Karena gak ada penjagaan lagi dari Tuhan yang tulus dalam hidup kita. Layu seperti rumput. Layu seperti rumput, apapun yang kita jaga, kita perjuangkan selama ini. Dan lebih ngeri di sini dikatakan seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Jadi seolah apapun yang dimiliki, apapun kesuksesan, apapun kehebatan, tidak akan melihat matahari pada akhirnya. Tidak akan ada damai sejahtera sebenarnya. Tidak akan ada
cahaya kehidupan dalam semua yang kita miliki, tapi kita tidak andalkan Tuhan. Di luar Tuhan hanya akan hancur, patah, sirna seperti air mengalir dan tidak melihat matahari. Karena dalam hidup ini kita memiliki apapun kalau nggak ada damai sejahtera, apa gunanya kan? Maka Tuhan ingatkan di sini, apapun yang kita miliki, apapun yang kita perjuangkan, tanpa menyertakan Tuhan, tanpa menghidupinya dengan kebenaran Tuhan, tanpa terus mengandalkan Tuhan, tidak akan ada damai juga, tidak akan utuh juga, tidak akan ada penjagaan yang sempurna yang dapat menjagai hidup kita, apa yang kita miliki, apa yang kita perjuangkan, dan yang memberikan damai sejahtera yang sejati hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi pilihlah Tuhan, jangan yang lain. Seperti di firman-Nya, carilah dahulu kebenaran Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukan carilah semuanya, baru Tuhan ngikut. No, kita yang ikut Tuhan. Kita boleh berjuang dalam segala hal, itu baik. Tapi jangan pernah membuat Tuhan di ekornya kita. Tuhan di depan hidup kita. Maka Dia akan memberkati, menjagai, melimpahkan, dan yang terpenting ada damai sejahtera dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Ayat 10. Sebelum periuk-periukmu merasakan api semak duri, telah dilandanya baik yang hidup segar maupun yang hangus. Jadi Tuhan ingatkan di sini, Tuhan ingatkan sungguh-sungguh kalau Tuhan itu adil. Bagi siapa yang tidak hidup sungguh-sungguh di dalam takut akan Tuhan, dia yang menyombongkan apa yang dia punya, bagi siapa yang menyombongkan apa yang dimiliki, dan tidak fokus sama Tuhan, tidak tunduk dalam kehendak Tuhan pada kebenaran, maka pasti akan ada api yang melenyapkan, menghanguskan segala kesombongan, segala hal yang membuat kita tidak taat dalam kehendak Tuhan. Amin. Jadi siapapun, dikatakan di sini baik yang hidup segar maupun yang hangus, baik yang percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan. Tapi kalau punya hati yang merasa benar sendiri, tidak mengandalkan kebenaran Tuhan, akhirnya adalah sama. Makanya dikatakan di sini seperti periuk-periuk yang merasakan api semak duri, akan ada ganjaran, akan ada akibat. Dan lebih ngeri lagi, api semak duri, neraka. Jadi seberapapun yang banyak kita bisa perjuangkan, kita bisa miliki, sebagus apapun kondisi fisik kesehatan kita, semua itu dari Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Jangan pernah tidak menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita meletakkan Tuhan di ekor belakang hidup kita. Jangan mau kita jadi periuk yang dibuang dalam api semak duri. Udah dibuang di api, di semak duri lagi. Biar Tuhan tetap berikan kita hati yang baru setiap hari, yang terus bergantung sama Bapa. Bukan hanya saat kita terpuruk, saat dalam keadaan apapun, tetap bergantung dan menyerahkan kehendak Tuhan yang terjadi buat hidup kita. Amin. Ayat 11. Orang benar itu akan bersukacita sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Jadi di sini dibukakan kalau orang benar di hadapan Tuhan, ketika menyerahkan penghakiman di tangan Tuhan, menghindarkan tubuh, jiwa, dan roh
untuk menghakimi apapun alasannya. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Ketika kita menyerahkan penghakiman itu di tangannya Tuhan, akan ada sukacita. Makanya dikatakan di sini orang benar akan bersukacita, sebab ia memandang pembalasan. Jadi hanya memandang Tuhan akan berbuat apa. Di sini dikatakan tidak akan bersukacita orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalau memandang, ya udah, berarti memandang Tuhan maunya apa, ya kita hanya mandang. Orang yang mungkin menjahati kita, melukai kita, merugikan kita, melemahkan kita, merugikan kita, menyerang kita, ya kita pandang aja pada akhirnya akan bagaimana. Jangan kita bertindak, jangan kita kanibal, jadi monster untuk ikut membalas. Memandang aja bisa, kata Tuhan. Dan di sini ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Jadi kita cuci tangan atas kefasikan itu. Jangan mau ikut kita atas orang yang melukai kita, misal orang yang merugikan kita, misal. Jangan kita ikut membalas merugikan dia, melukai dia. Tapi kita cuci tangan dari sikap fasik itu tadi, dari darah orang fasik itu tadi. Kita cuci tangan, cuci kaki. Kita tetap jaga hidup kita kudus, dan biarlah semua dalam kehendak Tuhan. Disitulah ada sukacita ketika kita menyerahkan penghakiman, pembalasan, keadilan dalam kehendaknya Tuhan. Ayo kita cuci tangan setiap hari, kita basuh kaki setiap hari dari sifat ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Ayat 12. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Diingatkan terakhir di sini, dan buah dari karakter tidak membalas kejahatan dengan kejahatan adalah Tuhan diakui, Tuhan dikenal melalui hidup kita. Amin. Jadi memang penginjilan yang paling kuat adalah ketika sikap hidup kita sendiri bersikap sesuai kebenaran. Kita berkoar-koar pun tentang kebenaran, tentang Tuhan, tapi kalau hidup kita tidak demikian, sama aja bohong, sama aja kebenaran palsu. Tapi kalau hidup kita hidupi kebenaran, kita hasilkan kebenaran dari hidup kita, itulah yang bisa dipandang oleh orang yang tidak tahu kebenaran. Makanya diingatkan di sini, ada pahala bagi orang benar. Jadi bukan berarti kita dapat harta ini, kemewahan ini ketika kita melakukan kebenaran. No, jangan itu fokus kita. Tapi pahala di sini adalah ada damai sejahtera, ada hati Tuhan yang disenangkan, dan pahala yang lebih indah lagi di mata Tuhan ketika hidup kita menjadi kesaksian, membuat Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Karena kalau kita tetap melakukan yang benar sekalipun yang tidak benar kita alami, tapi kita tetap melakukan yang benar, kita tetap tenang, kita tetap tidak membalas apapun, maka orang yang melihat, wah, karena ada Tuhan di hidupnya, makanya dia tetap tenang. Karena kita memang dutanya surga, dutanya kebenaran Tuhan di bumi ini. Ayo kita terus isi hidup kita dengan kebenaran. Sengantuk-ngantuknya kita, semalas-malasnya kita harus lawan, kita harus berjuang selama Tuhan kasih kesempatan hidup. Terus kita isi hidup kita, pikiran kita, hati kita dengan kebenaran. Karena kebenaran itu yang memerdekakan kita, dan kebenaran itu yang membuat Tuhan diakui melalui hidup kita. Tetap semangat. Tuhan Yesus ada di pihak kita ketika kita mau terus di dalam Tuhan.
Ayo menjaga hidup kita selalu, penghakiman di tangannya Tuhan. Ayo tetap hidup damai dan membasuh tangan dari semua yang fasik dan tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.